Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Pembelajaran bahasa Inggris kali ini adalah tentang simple present tense, kalimat berbentuk negatif, dan kalimat berbentuk tanya. Juga kita pelajari jawaban singkat yang menggunakan yes atau no. Dalam membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, kita memerlukan kata kerja bantu do atau does. Kalimat simple present tense menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi saat ini atau terjadi terus-menerus atau juga berulang-ulang. Sekarang kita pelajari kalimat nomor 1. I get up early every morning. Saya bangun pagi-pagi sekali setiap pagi. Kalimat ini menggunakan kata kerja get up artinya bangun, adalah kata kerja bentuk pertama. Kalimat ini menyatakan aktivitas yang berulang-ulang. Lebih jelasnya lagi setelah dijelaskan oleh keterangan waktu every morning, setiap pagi. Sekarang kita pelajari kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu get. Dengan demikian, kalimat ini ketika kita ubah menjadi kalimat negatif, memerlukan kata kerja bantu do. Karena kata kerja bantu do adalah juga kata kerja bantu bentuk pertama. Dan sesuaikan dengan subjek I. Inilah kalimat negatifnya. I do not get up early every morning. Jadi menambahkan do untuk meletakkan not, menyatakan tidak. Not tidak boleh diletakkan pada kata kerja. Itulah sebabnya memerlukan kata kerja bantu do. Berikut ini Anda dapat perhatikan untuk perubahan kata kerja get bentuk pertama, got bentuk kedua, dan gotten bentuk ketiga. Sehingga jelas buat Anda bahwa kata kerja yang kita gunakan sekarang adalah kata kerja get bentuk pertama. Untuk do not bisa disingkat menjadi don't. Berikut ini kita akan membuat kalimat tanya. Caranya hampir sama dengan membuat kalimat negatif. Kalimat tanya juga memerlukan kata kerja bantu. Itu berasal dari kata kerja get yang bentuk pertama dan juga sesuai dengan subjek I. Do you get up early every morning? Apakah Anda bangun pagi-pagi sekali setiap pagi? Kata kerja bantu do diletakkan di awal kalimat tanya, kemudian diikuti oleh subjek you. Subjek I dalam kalimat pernyataan boleh berubah menjadi you dalam kalimat tanya. Kemudian kata kerja get up. Kalimat nomor 2. I walk to the bus stop. Saya berjalan ke halte bis. Kalimat pernyataan ini sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. Sekarang diperhatikan kata kerjanya. Kata kerja walk adalah kata kerja bentuk pertama, sehingga kita memerlukan juga kata kerja bantu bentuk pertama. Sesuaikan juga dengan subjek I, sehingga akan menjadi kalimat negatif seperti ini. I do not walk to the bus stop. Menggunakan kata kerja bantu do dan not. Kemudian diikuti oleh kata kerja walk. I do not walk to the bus stop. Saya tidak berjalan kaki ke halte bis. Menyatakan tidak dengan menggunakan kata kerja bantu ditambah not, bukan not diletakkan pada kata kerja. Perubahan kata kerja walk yang bentuk pertama, bentuk keduanya adalah walked, dan bentuk ketiganya adalah walked. Selanjutnya kita membuat kalimat tanya. Setelah kita tahu bahwa kata kerja walk adalah kata kerja bentuk pertama, maka untuk subjek I juga sudah kita tahu menggunakan kata kerja bantu do. Kalimat tanyanya akan seperti ini. Do you walk to the bus stop? Apakah Anda berjalan ke halte bis? Ini kalimat tanya diawali dengan kata kerja bantu do. Inilah ciri kalimat tanya
yang bisa kita jawab dengan jawaban singkat, yes atau no, yang nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Kemudian kalimat nomor 3, Andy walks to school. Andy berjalan ke sekolah. Kata walks ada S di bagian akhirnya yang berasal dari walk. S itu ditambahkan pada kata kerja walk, yaitu kata kerja bentuk pertama, karena digunakan oleh subjek Andy adalah subjek orang ketiga tunggal. Memperhatikan kata kerja walks yang ada S pada bagian akhirnya, kita mudah sekali untuk menebak kata kerja bantu yang cocok adalah does. Kemudian kita juga melihat subjek kalimat ini adalah subjek tunggal. Sehingga kalimat negatif yang bisa Anda buat adalah seperti ini. Andy does not walk to school. Setelah menggunakan kata kerja bantu does, ditambah not, menyatakan tidak, kemudian diikuti oleh kata kerja walk, yang tadinya ada S di bagian akhirnya. Sekarang setelah ada kata kerja bantu does, S yang ada pada kata kerja walks itu hilang, menjadi walk, kembali ke kata kerja asalnya. Andy does not walk to school. Andy tidak berjalan ke sekolah. Anda dapat lihat kembali perubahan kata kerja walk bentuk pertama, walked bentuk kedua, dan walked bentuk ketiga. Juga untuk does not bisa disingkat menjadi doesn't. Sekarang kita membuat kalimat tanya. Kata kerja walks yang ada S pada bagian akhirnya tentu sangat jelas buat kita bahwa kata kerja bantunya adalah does. Subjek Andy adalah subjek tunggal. Kalimat tanya yang bisa Anda buat adalah seperti ini. Does Andy walk to school? Kalimat tanya menggunakan kata kerja bantu does di awal kalimat. Itulah pola kalimat tanya. Setelah does, diikuti oleh Andy adalah subjek kalimat, kemudian walk adalah kata kerja. Kata kerja walks yang tadinya ada S, pada kalimat tanya ini setelah mendapatkan kata kerja bantu does, kata walks hilang S-nya kembali ke bentuk asalnya, yaitu walk. Does Andy walk to school? Apakah Andy berjalan ke sekolah? Ini juga tipe kalimat tanya yang bisa kita jawab dengan yes atau no, yang akan kita bahas nanti pada bagian yang lain dari video ini. Kalimat nomor 4. Sylvia makes the bed before leaving for work. Sylvia merapikan tempat tidur sebelum berangkat kerja. Subjek Sylvia, subjek tunggal, kemudian makes adalah kata kerja yang berakhir dengan huruf S. Itu juga terjadi penambahan S pada kata kerja make akibat digunakan oleh subjek tunggal yaitu Sylvia. Makes the bed artinya merapikan tempat tidur. Before artinya sebelum, leaving for work, berangkat kerja. Selanjutnya kita membuat kalimat negatif. Tentu berdasarkan kata kerja yang ada, menggunakan S di bagian akhirnya, akan kita lebih mudah mendapatkan kata kerja bantunya yaitu does, dan pasti sesuai dengan subjek Sylvia, subjek orang ketiga tunggal. Sylvia does not make the bed before leaving for work. Sylvia tidak merapikan tempat tidur sebelum berangkat kerja. Dengan adanya does not menyatakan tidak untuk make the bed, merapikan tempat tidur. Kata kerja make bentuk pertama ditambah S karena digunakan oleh Sylvia, subjek orang ketiga tunggal. Bentuk keduanya adalah made dan juga bentuk ketiga made. Berikutnya kita membuat kalimat tanya. Sylvia makes the bed before leaving for work.
Does Sylvia make the bed before leaving for work? Menambahkan does kata kerja bantu, kemudian Sylvia adalah subjek dan make adalah kata kerja, yang kata kerja asal dari makes. Kalimat tanya ini kita juga jawab dengan kalimat jawaban yang pendek atau short answer. Bisa yes atau bisa no. Kalimat nomor 5. My uncle exercises for an hour. Paman saya berolahraga selama 1 jam. My uncle sebagai subjek, exercises kata kerja yang artinya berolahraga. Menggunakan s di akhir kata kerja itu karena subjek my uncle juga merupakan subjek orang ketiga tunggal. For artinya selama, an hour artinya 1 jam. Sekarang kita membuat kalimat negatif. Dengan mengetahui pada kata kerja exercises ada s pada bagian akhirnya, akan memudahkan kita membuat kalimat negatif memerlukan kata kerja bantu, yaitu kata kerja bantu does. My uncle does not exercise for an hour. Menambahkan not pada kata kerja bantu does, kemudian jangan lupa untuk menghilangkan s pada kata kerja exercises. Kembali ke bentuk asalnya, exercise. Itulah yang perlu Anda perhatikan ketika membuat kalimat negatif. My uncle does not exercise for an hour. Paman saya tidak berolahraga selama 1 jam. Berikutnya kita membuat kalimat tanya. Tentu lebih mudah karena kalimat negatif dengan kalimat tanya sangat mirip. Hanyalah susunan kata-katanya yang berbeda. Inilah kalimat tanya yang bisa Anda buat. Does my uncle exercise for an hour? Apakah paman saya berolahraga selama 1 jam? Pertanyaan dimulai dengan does. Ini pula merupakan tipe kalimat tanya yang bisa dijawab dengan jawaban singkat, yes atau no. Kalimat nomor 6. The teacher reads a book before bedtime. Guru itu membaca buku sebelum tidur. Subjek kalimat ini adalah the teacher, subjek tunggal. Reads, kata kerja read ditambah s. A book, sebuah buku. Before, sebelum. Bedtime, waktu tidur. Selanjutnya kita membuat kalimat negatif. Dengan adanya s di akhir kata kerja reads, memudahkan kita mendapatkan kata kerja bantunya, yaitu does. The teacher does not read a book before bedtime. Guru itu tidak membaca buku sebelum tidur. Does not menyatakan tidak untuk kata kerja read, membaca. Juga Anda perhatikan kata kerja reads sekarang menjadi read tanpa s. Kata kerja read bentuk pertama, bentuk keduanya read, dan bentuk ketiganya read. Tulisannya sama namun ucapannya lah yang berbeda. Itu juga yang perlu Anda perhatikan. Selanjutnya kita membuat kalimat tanya. Dengan adanya kata kerja reads, berakhir dengan huruf S, dan subjek orang ketiga tunggal, maka kalimat tanya ini menggunakan kata kerja bantu does. Does the teacher read a book before bedtime? Apakah guru itu membaca buku sebelum tidur? Itulah pertanyaannya, yang juga Anda bisa jawab dengan jawaban singkat yes atau no. Lebih lengkapnya Anda akan pelajari pada bagian tertentu. Kalimat nomor 7. My friend watches TV before going to bed. Teman saya menonton TV sebelum tidur. Subjek my friend adalah subjek tunggal. Kemudian watches adalah kata kerja yang berakhir dengan huruf S.
Sehingga nanti untuk membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, itu memudahkan Anda untuk mendapatkan kata kerja bantunya. Sekarang kita lihat perubahan dari kalimat positif ini menjadi kalimat negatif. My friend does not watch TV before going to bed. Teman saya tidak menonton TV sebelum tidur. Banyak orang bertanya, kenapa bukan watches the TV? Kenapa tidak ada the sebelum kata TV? Perbedaannya adalah ketika Anda mengatakan my friend watches TV, teman Anda berarti menonton TV, acara TV. Tetapi kalau ditambah the, my friend watches the TV, artinya teman Anda nonton TV itu. Apakah TV-nya besar, TV-nya hitam, atau berwarna apa? Itulah perbedaan makna yang disebutkan ketika sebelum TV ditambah the atau tanpa kata the. Kata kerja watch bentuk pertama perubahannya menjadi watch bentuk kedua dan watch bentuk ketiga. Berikut ini Anda akan membuat kalimat tanya. Tentu sudah mendapatkan kata kerja bantu does. Does my friend watch TV before going to bed? Hanyalah meletakkan kata kerja bantu does ini di awal kalimat untuk membuat kalimat tanya. Kata kerja watches menjadi watch. ES yang hilang. Karena asalnya dari kata watch. Mendapat tambahan ES menjadi watches. Kalimat nomor 8. We ride our bikes to school. Kami mengendarai sepeda ke sekolah. Subjek we, kemudian kata kerja ride. Our bikes adalah benda jamak to school, ke sekolah. Membuat kalimat negatif. We do not ride our bikes to school. Kata kerja ride adalah kata kerja bentuk pertama, bentuk keduanya adalah rode, dan bentuk ketiganya adalah ridden. Dengan diketahui kata kerja ride adalah kata kerja bentuk pertama, maka kata kerja bantunya juga kata kerja bantu bentuk pertama, antara do atau does. Setelah Anda melihat bahwa kata kerjanya ride tanpa ada huruf S pada bagian akhirnya, sangat mudah Anda dapat ketahui bahwa kata kerja bantunya adalah do. Dan juga setelah melihat subjeknya we, dan setelah melihat subjeknya adalah we, pasangan kata kerja bantunya adalah do, bukan does. We do not ride our bikes to school. Kami tidak mengendarai sepeda ke sekolah. Kalimat tanya yang bisa kita buat adalah seperti ini. Do we ride our bikes to school? Apakah kita mengendarai sepeda ke sekolah? Kata kerja bantu do diletakkan di awal kalimat tanya, diikuti oleh subjek we. Kemudian kata kerja ride tanpa ada perubahan apapun. Our bikes, sepeda-sepeda kami, to school, ke sekolah. Kalimat nomor 9. We love to travel. Kami senang bepergian. Subjek we diikuti oleh kata kerja love dan to travel juga kata kerja. Kita ubah menjadi kalimat negatif. We do not love to travel. Menambahkan do, kemudian not, baru kemudian kata kerja love. Kami tidak senang bepergian. Itu kalau kita cari arti dalam bahasa Indonesianya. Kata kerja love adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah loved, dan bentuk ketiganya loved. We do not love to travel, artinya adalah kami tidak senang bepergian. Kita lanjutkan membuat kalimat tanya. Do we love to travel? Apakah kita senang bepergian? Kata we bisa berarti kita, juga bisa berarti kami.
Itu tergantung konteks ketika kata itu digunakan. Do we love to travel? Apakah kita suka bepergian? Tentu juga boleh dijawab dengan yes atau no. Kalimat nomor 10. We use a computer for work. Kami menggunakan komputer untuk bekerja. Subjek kalimat ini adalah we, kata kerja use, kemudian a computer, sebuah alat yang bernama komputer, for work, untuk bekerja. Dalam kalimat negatif, bisa kita buat seperti ini. We do not use a computer for work. Juga untuk kata do not bisa disingkat menjadi don't. We don't use a computer for work. Perubahan kata use bentuk pertama, kemudian used bentuk kedua, dan used bentuk ketiga. Perubahan kata kerja seperti ini adalah perubahan kata kerja beraturan atau regular verb. Bentuk kedua dan ketiganya sama, ada akhiran d di masing-masing kata itu. Sekarang membuat kalimat tanya. Do we use a computer for work? Apakah kita menggunakan komputer untuk bekerja? Menaruh do di awal kalimat itu berarti bentuk kalimat tanya. Kemudian we adalah subjek, use adalah kata kerja. They save money for the future. Sekarang kita menggunakan subjek they. Mereka menabung untuk masa depan. Subjek they diikuti oleh kata kerja save, artinya menabung, money artinya uang. Save money cukup disebut menabung, for the future, untuk masa depan. Diubah menjadi kalimat negatif, they do not save money for the future. Mereka tidak menabung untuk masa depan. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Kata kerja save bentuk pertama. Dapat Anda lihat perubahannya save, saved, dan saved. Berikut ini kita membuat kalimat tanya dengan kata kerja bantu do, kemudian they, dan kata kerja save. Do they save money for the future? Apakah mereka menabung untuk masa depan? Berikut ini kita mempelajari jawaban singkat dengan yes, setuju dengan pertanyaan itu, atau no, tidak setuju dengan apa yang dikatakan dalam pertanyaan itu. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya. I get up early every morning. Do you get up early every morning? Yes, I do. Dengan jawaban yes, I do, berarti Anda setuju dengan pertanyaan itu. Dan apabila Anda tidak setuju, pertanyaannya tidak Anda cocok dengan yang Anda lakukan, maka Anda menjawab dengan no, I don't. Kalimat nomor 2. I walk to the bus stop. Do you walk to the bus stop? Apakah Anda berjalan ke halte bis? Kalau benar Anda berjalan ke halte bis, berarti Anda menjawab dengan mengatakan, yes, I do. Tetapi kalau tidak benar seperti itu, Anda menjawab dengan no, I don't. Kalimat nomor 3. Sylvia makes the bed before leaving for work. Does Sylvia make the bed before leaving for work? Kalau benar seperti itu, jawablah dengan mengatakan, yes, she does. Menggunakan subjek she, kata ganti orang untuk orang perempuan, yaitu Sylvia dalam kalimat ini. Jika tidak sesuai dengan pertanyaan itu, maka jawablah dengan mengatakan no, she doesn't. Juga she mengacu kepada Sylvia adalah subjek tunggal seorang perempuan. Kalimat nomor 4. My uncle exercises for an hour. Does my uncle exercise for an hour? Yes, he does. Kata ganti orang he adalah mengganti seorang laki-laki. My uncle, paman saya, itu adalah orang laki-laki.
Kata ganti yang benar adalah he. Yes, he does. Atau no, he doesn't. Kalimat nomor 5. The teacher reads a book before bedtime. Does the teacher read a book before bedtime? Yes, she does. Berarti yang menjawab mengatakan the teacher, guru itu adalah perempuan. Kata the teacher tidak jelas perempuan atau laki-laki. Terserah Anda menganggapnya perempuan atau laki-laki. Bisa mengatakan yes, she does atau yes, he does. Dalam bentuk kalimat jawaban negatif adalah no, she doesn't atau no, he doesn't. Kalimat nomor 6. My friend watches TV before going to bed. Does my friend watch TV before going to bed? Yes, he does. Juga untuk my friend, teman saya, tidak jelas laki atau perempuan. Anda bisa mengatakan he atau she. Yes, he does. Atau no, he doesn't. Kalimat nomor 7. We ride our bikes to school. Do we ride our bikes to school? Yes, we do. Menggunakan subjek we. Kemudian do adalah kata kerja bantu. Atau no, we don't. Kalimat nomor 8. We love to travel. Do we love to travel? Yes, we do. Atau no, we don't. Kalimat nomor 9. We use a computer for work. Do we use a computer for work? Yes, we do. Atau no, we don't. Kalimat nomor 10. They attend family gatherings. Do they attend family gatherings? Yes, they do. Atau no, they don't. Kalimat ini menggunakan subjek they. Kalimat nomor 11. They work at the same company. Do they work at the same company? Yes, they do. Atau no, they don't. Para sahabat Professional English Channel, itulah tadi telah Anda mempelajari kalimat-kalimat dalam bentuk positif, bentuk negatif, dan kalimat tanya. Dan juga bagaimana cara menjawab dengan jawaban singkat, dengan yes atau dengan no. Dengan contoh-contoh tadi, Anda diharapkan jelas bagaimana membuat kalimat-kalimat dalam simple present tense. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan jika ada ingin bertanya, silakan Anda menulisnya di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya.